kita renungkan lanjutan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Depan mati ya. Tes 1 2 3 mati. Tes 1 2 3 mati. Digoyang coba dikit, digoyang-goyang coba. Tes mati ini enggak? Sama mati. Tes 1 2 3. Tes itu kayaknya ada yang lepas itu. Tes 1 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 tes lepas ya. Tes tes belum tes 1 2 3 dah. Tes 1 2 dah ya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka mengkaji, mentadaburi isi daripada kandungan tafsir Al-Quranul Karim yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan surah Al-Isra ayat ke-23, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Wa qada rabbuka, dan Tuhan kamu telah menetapkan, yaitu sebuah ketetapan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah selain dia. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua ihsanan, berlaku baiklah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, yang mana ketika tatkala keduanya itu berada dalam pemeliharaanmu sementara mereka udah tua, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, atau aukilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin,
maka jangan kamu katakan kepada keduanya wala tanharhuma, dan jangan juga kalian membentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya yaitu perkataan yang mulia yang baik. Nah, di dalam ayat ini Bu, Syekh Sya'rawi mengatakan setelahnya kita di ayat sebelumnya dihadapkan oleh ayat yaitu mengenai akidah yang utama, sebagaimana firman sebelumnya yaitu la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kalian menjadikan beserta Allah itu ilahan, Tuhan akhar yang lain. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau menerangkan kepada kita tentang akidah dan keimanan. Yang namanya akidah dan keimanan itu Bu, nggak akan sempurna keduanya illa bil amal, kecuali dengan adanya amal. Nah, maka fala yakfi, maka nggak akan cukup itu yang namanya kita beriman kepada Allah, ya kan, yaitu apa, sebelum kita melakukan yang namanya amal gitu. Dan juga di sini karena apa? Karena di dalam banyak ayat Allah sering, atau kita sering menemukan banyak ayatul karim yang menjadikan perpaduan antara iman dan amal soleh, sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada dalam kerugian, illal ladina amanu, kecuali yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ kan dijelasin tuh. Artinya yang namanya kita itu nggak cukup cuman beriman, kita nggak cukup cuman bersahadat, tapi kita perlu pembuktian daripada syahadat tadi. Dan juga Syekh Sya'rawi mengatakan wa dalilun akhar, dan dalil lain tentang apa? Tentang pentingnya yang namanya iman. Yang namanya iman itu bukan cuman qaulin faqat, bukan cuman iman di lisan. Itu apa? Sesungguhnya orang kafir Mekah, kalau kata Syekh Sya'rawi, itu dia tidak mau bersahadat la ilaha illallah. Kenapa Bu? Karena dia tahu ketika dia bersahadat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Kalau misalnya sekedar la ilaha illallah, menyembah berhala nggak masalah, misalnya ninggalin sholat mah nggak masalah, siapa yang nggak mau, enak banget begitu, betul nggak? Makanya orang-orang Mekah, kafir Mekah, ketika diajak bersahadat sama Rasulullah nggak mau, karena dia tahu akan ada apa, akan ada konsekuensi ketika orang bersahadat, ya beramal soleh, begitu. Artinya nggak cukup kita ngaku Islam, ya kan, kecuali kita nggak mengamalkan diri kita menjadi orang yang Islam, yang orang yang beriman gitu. Dan juga karena apa? Karena iman ini memiliki tuntutan dan tanggung jawab, makanya terkadang kita nih setelah menyatakan beriman itu kadang-kadang kita berat Bu, berat mau melakukan kebaikan. Kenapa? Karena memang ada setan yang menghalangi kita untuk melakukan tersebut. Makanya pengen ngaji kadang berat, pengen melakukan kebaikan kadang berat. Kenapa? Karena ujian daripada keimanan itu apa? Amal, begitu. Dan juga di sini Allah menggunakan lafaz rabbuka. Nah, kenapa Allah di sini menggunakan kata rabbuka? Wa qada rabbuka. Tujuannya sebenarnya pengen menjadikan hati kita tersentuh, bisa nerima, dan telah menetapkan siapa Rabbuka, yaitu apa? Yang memelihara kamu, yang memberi makan kamu, yang memberikan rizki kepada kamu, yang memberikan kamu napas, yang memberikan kamu kesehatan. Tujuannya apa? Tujuan kita harus apa? Ingat, kita ini disuruh sama siapa? Disuruh sama Allah, zat yang memberikan kepada kita rezeki, zat yang memberikan kepada kita nafas, zat yang memberikan kepada kita kesehatan. Tujuannya itu supaya apa? Diharapkan kita tersentuh dengan apa? Dengan ayat yang akan kita bahas ini, begitu. Dan juga di sini dikatakan wa qada rabbuka,
dan telah menetapkan Tuhan kamu. Ini hitopnya, ya kan, ini tujuannya ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun ini kepada Nabi Muhammad, ini juga untuk semua, gitu, yaitu kita termasuk kita di dalamnya. Nah, Allah di sini Bu menggunakan kata qada. Apa sih Bu yang dimaksud dengan qada? Nah, kalau di sini Syekh mengatakan makna dan makna daripada qada yaitu hukmun, menetapkan hukuman. Kenapa? Li'annal qadi huwa alladhi yahkumu, kan begitu. Karena sesungguhnya qadi, hakim, itu kan memutuskan hukuman. Contoh nih, misalnya si A bersalah, maka keputusan atau vonis yang ditetapkan hakim itu namanya qada. Dan orang yang menetapkan hakim itu kalau dalam bahasa Arab namanya qadi. Artinya yang namanya ketetapan dari hakim ya harus dilaksanain, mau nggak mau, kan begitu, maksudnya seperti itu. Dan juga qada itu bermakna amrun, yaitu bermakna perintah, begitu. Dan juga, dan ini yang merupakan pengertian daripada qada dalam ayat ini. Waqad ta'ti qada bimakna, dan juga ada qada itu makna lain, yaitu bermakna menciptakan. Sebagaimana apa? Sebagaimana dalam firman Allah, faqadahunna sab'a samawat. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, kan gitu. Dan juga qada kalau kata Syarawi itu bermakna sampai, balagha, muradu fi min nasai, yaitu sampainya pada sesuatu, pada tujuan. Seperti apa? Falamma qada jaidun minha wataran jaujakaha. Dan apa? Dan ketika telah sampai batasnya masa iddah Jahid itu dengan istrinya, maka kami nikahkan kamu dengannya. Itu artinya qada itu bermakna sampai. Ada juga yang terakhir, qada itu bermakna apa? Waqad tadullu ala intihai al-mudati kama fi, sebagaimana, yaitu apa? Qada itu bermakna akhir daripada periode. Maksud seperti apa? Seperti firman Allah, falamma qada Musa al-ajal, yaitu ketika telah sampai kepada Musa itu ajalnya. Itu qada bermakna sampai. Nah, adapun kalau kata Syekh, kalau demikian yang namanya qada itu menunjukkan sesuatu yang harus, yang nggak boleh ada kekurangan, harus sempurna. Nah, artinya apa Bu? Ini nih yang akan kita bahas adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan secara sempurna, yang harus kita tunaikan secara tuntas, nggak boleh ada yang kurang. Apa Bu dua hal itu? Yaitu yang pertama, alla ta'budu illa iya. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah, kan begitu. Oke lah kita nggak nyembah Allah sebagai Allah, oke lah kita nggak nyembah tapekong, kita nggak nyembah berhala, kita nggak nyembah tuan-tuan lain, ya kan? Tapi terkadang secara nggak sadar kita menyembah apa? Menyembah kerjaan, menyembah usaha, menyembah kehormatan. Sehingga terkadang apa? Karena kerjaan kadang-kadang kita jadi ngelupain Allah, kan begitu. Karena harta kita mengenyampingkan urusan-urusan Allah. Emang kita nggak menjadikan apa? Tuhan, tapi kita menjadikan waktu, menjadikan kehormatan, menjadikan uang, menjadikan harta seolah-olah lebih dari Allah. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Dan juga di sini kalau kata Syarawi, wa fi qoulihi ta'ala alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah selain kepadanya. Itu merupakan usammunahu uslubu qasr. Uslubnya ini dinamakan uslub qasr, yaitu uslub pembatasan, yaitu di mana Allah membatasi bahwa jangan sampai ada di diri kita itu menyembah kepada selain Allah. Itu yang pertama. Artinya ketentuan Allah, ketetapan Allah yang pertama yang harus kita laksanakan dengan sempurna, nggak boleh ada yang kurang, harus tuntas. Itu apa? Jangan menjadikan jangan menjadikan Tuhan lain selain Allah. Itu yang pertama. Nah, sekarang Bu, apa yang kedua yang Allah inginkan supaya kita melaksanakannya dengan tuntas, nggak boleh ada yang kurang, harus sempurna. Nah, yang selanjutnya yaitu apa? Wa bil walidaini ihsana. Kalau kata Allah,
yang harus kamu lakukan dengan sempurna, nggak boleh kurang, harus tuntas, nggak boleh cacat, yaitu apa? Terhadap kedua orang tua, ihsanan, kalian harus berlaku baik. Nah di sini kalau kita sarawi, waqad qarana Allah Ta'ala baina ibadatihi wa baina ihsani ilal walidaini fi ayatin kasirah. Di sini Bu, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara ibadah dengan berperilaku baik terhadap orang tua. Itu bukan cuma di ayat ini kalau kata sarawi, banyak. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah, wala tasyriku bih, dan jangan kamu menyekutukannya syai'an dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berlaku apa? Harus berlaku baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu apa? Tuhan kamu mengharamkan atas kamu untuk tidak berbuat musyrik kepadanya syai'an dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Tuh, itu udah berapa tuh? Dan juga di ayat lain juga di surah Al-Ankabut, wasainal insana wabil walidaini husna, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tua husna, harus berlaku baik. Gitu. Itu banyak, ternyata bukan cuma satu ayat. Dan Allah selalu merendengkan antara apa? Perintah untuk beribadah dengan apa, Bu? Dengan berbakti, dengan berlaku baik terhadap orang tua, begitu. Dan juga di sini saya sarai mengatakan, wanullah itu, dan kami melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan beribadah ja'a bi uslubin nafi. Itu Allah menggunakan gaya ngelarang ketika masalah ibadah, yaitu apa? Di sini kan dikatakan apa? Allah ta'budu, jangan kamu menyembah illa iya selain kepadanya. Itu kan menggunakan uslub nafi, artinya uslub larang. Tapi jadi pertanyaan, kenapa ketika berbicara kepada tentang orang tua itu nggak menggunakan uslub nafi, nggak menggunakan uslub melarang Allah, tapi Allah bilang apa? Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berlaku baik. Allah nggak bilang jangan apa, jangan ngelawan, nggak bilang begitu. Kenapa, Bu? Karena ini sebenarnya berlaku baik dengan durhaka sama orang tua itu di atas. Contoh, kita nih sama orang tua nggak pernah ngomong kasar, itu kan kita nggak, artinya nggak berbuat mungkar. Tapi kita nggak pernah nemuin orang tua, nggak pernah mengunjungin orang tua, ini termasuk perilaku ihsan nggak? Enggak. Artinya yang Allah larang bukan sekedar lu jangan maki-maki orang tua, lu temuin orang tua, lu ajak ngobrol, lu hibur, begitu, Bu. Makanya Allah nggak menggunakan uslub melarang, tapi Allah menggunakan uslub apa? Perintah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berlaku baik. Kalau misalnya kita nggak ngomong kasar, itu kita nggak durhaka. Tapi nggak tahu ngomong sama orang tua, itu kita udah nggak berlaku baik, dan itu Allah larang. Gitu, artinya kita bukan cuma bukan cuma durhaka, jangan sampai durhaka. Kita harus apa? Berbuat baik sama orang tua, begitu. Makanya di sini, Bu, yang namanya berlaku baik ini di sini juga menggunakan kata apa, Bu? Menggunakan kata bi. Kenapa enggak pakai kata ila? Kenapa enggak menggunakan misalnya kayak gini kan di sini dikatakan wabil walidaini ihsana, wabi. Kenapa harus pakai kata bi? Kenapa enggak bisa enggak kata ila? Wa ila walidaini kan gitu. Atau walil walidaini, atau kepada orang tua. Karena apa, Bu? Karena misalnya kita masih menggunakan Allah kata ilah, artinya antara kita sama orang tua itu masih ada jarak. Masih ada jarak. Maka Allah bilang apa? Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua jangan sampai ada jarak sama orang tua. Gitu. Jangan sampai kita jauh secara emosi sama orang tua. Allah pernah kali begitu, sampai Allah menggunakan kata bi itu. Dan terhadap apa? Kedua orang tua, saking upah, jangan sampai kita jauh sama orang tua tuh.
Kadang-kadang kan kita udah enak di kota, kita lupa main di kampung. Orang tua kagak tahu ditengokin, coba itu. Itu yang yang apa ya? Perlu kita sekali-kali sadari gitu. Dan juga di sini ihsan. Di sini kan Allah perintahkan kita berlaku ihsan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Yaitu apa? Ketika telah sampai keduanya di siapa ada indaka dalam pemeliharaan kita, Bu. Di situ di Allah menggunakan indaka dalam pemeliharaan kita. Karena apa? Karena yang namanya orang tua itu kan yang paling berhak, ya kan, yang paling berhak itu berada dalam pemeliharaan anaknya. Jangan sampai kita punya orang tua udah tua, tapi yang ngurus orang lain, yang ngurus saudaranya, gitu. Dan yang Allah pengen kalau misalnya orang tua udah sampai, maka apa? Pemeliharaannya harus sama kita, anak, jangan sampai sama orang lain, begitu yang Allah pengen. Dan juga di sini Syekh Sarawi mengatakan, kenapa kok di sini Allah katakan ahaduhuma au kilahuma? Salah satu di antara keduanya atau keduanya. Karena terkadang begini loh, Bu. Kayak kita kan sama orang tua juga kadang-kadang kita lebih sayang sama ibu ketimbang sama bapak. Atau sebaliknya, kita lebih sayang sama bapak ketimbang sama ibu. Nah, jangan sampai misalnya nih yang ibu udah meninggal, ya kan, karena ibu yang paling kita sayang, tinggal bapak yang ada, kita kurang perhatian sama bapak. Tetap Allah bilang apa? Walaupun misalnya salah satu atau dua-duanya, kalau kata Allah, ya takut-takut yang istilahnya yang masih hidup itu orang yang kita kurang sayang, gitu. Ya siapapun dia, orang tua kita, baik itu bapak kita atau emak kita yang masih hidup, jangan sampai kita nggak sayang, gitu. Walaupun mungkin ketika keduanya kita tetap lebih sayang ibu misalnya, atau sebaliknya lebih sayang bapak misalnya, tetap perintah Allah nggak ada ngebeda-bedain tuh. Yang namanya kita janganlah ngebeda-bedain antara sayangnya antara kita sama bapak, sayang sama ibu, sayangin keduanya, begitu. Dan juga di sini Syekh Sarawi menyebutkan kenapa, Bu, Allah menggunakan istilah tua. Kenapa kok Allah ngingetin imma ya belugh, kan gitu, imma ya belughanna indaka kibar, ketika telah sampai usianya tua, gitu kita harus berlaku baik. Karena, Bu, kalau orang tua masih sehat, ya kan, orang tua masih gagah, orang tua kita cuekin juga nggak bakal masalah. Orang tua kita abaikan juga dia masih kuat, kan begitu. Lalu orang tua kalau udah jompo, udah tua, mau diabain, coba bagaimana begitu? Nggak ada pantas-pantasnya. Dan juga kan itu artinya sengaja Allah bilang kalau udah tua udah jangan sampai diabain. Kenapa? Karena kalau orang tua masih gagah, ya kan, misalnya di kampung masih gagah, kita mungkin masih udahlah, masih gagah, masih bisa nyari diri sendiri, kan begitu, ya wajar. Tapi ini apa masalahnya? Ketika udah tua, orang tua kan udah mungkin nggak bisa ngapa-ngapain. Maka fokuskan kita punya perhatian untuk kita berlaku baik terhadap orang tua ketika dia udah mulai payah, gitu. Dan juga di sini atau di banyak ayat kan kita sering ngeliat tuh, Bu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ngingetin kita yang namanya anak untuk sayang sama orang tua, terlebih terhadap ibu. Dan bahkan Allah selalu terangin di banyak ayat, wasainal insana biwalidaini ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tua berlaku baik. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, yaitu yang telah ibu kamu yang telah mengandung kamu secara payah, wa wada'athu kurha, dan juga melahirkan itu payah. Kenapa banyak ayat kok justru neranginnya orang ibu bukan bapak? Karena Allah ingin menjelaskan peran ibu yang mungkin kita semua nggak tahu. Kita kan nggak tahu bagaimana ibu kita ketika ngelahirin kita.
Kita kan nggak pernah tahu bagaimana ibu kita ketika ngandung kita. Allah jelasin itu. Kalau bapak mau nggak usah dijelasin, kita udah tahu. Ketika kita udah gede juga udah tahu peran bapak itu apa. Allah nggak jelasin. Tapi kenapa Allah jelasin ibu? Ya supaya kita tahu sesuatu yang kita nggak tahu dan kita nggak rasakan apa yang dirasakan ibu. Payahnya ibu bagaimana? Begitu, Bu. Dan juga kenapa kok di banyak ayat Allah cuma nerangin tentang apa? Nasihat anak supaya ingat sama orang tua, supaya berbakti sama orang tua. Tapi sedikit ayat yang mengingatkan orang tua untuk sayang anak. Kenapa, Bu? Karena yang namanya orang tua mah, ya Bu, orang tua sama Allah itu, Bu. Kenapa Allah di banyak ayat Quran Allah nggak nerangin tentang orang tua lu harus sayang sama anak? Kagak. Kenapa? Karena wahyu yang diturunkan ke orang tua itu udah berupa wahyu, berupa fitrah. Bukan lagi ayat Quran, fitrah. Artinya tanpa Allah sebutkan, tanpa Allah nasihatkan orang tua pasti sayang sama anaknya, gak usah pakai disuruh. Kalau itu mah kan gitu. Cuman kan kalau anak, kita udah jadi anak, untuk sayang sama orang tua kan perlu diingetin, perlu ditegur, perlu dibilang. Kalau nggak digitu kadang-kadang kita lupa sama orang tua. Maka wajar kalau di dalam banyak ayat Quran yang Allah fokus itu cenderung apa? Nasihatin anak untuk apa? Untuk berlaku baik terhadap orang tua, ketimbang orang tua diajarin berapa untuk berlaku baik terhadap anak itu mau nggak usah diajarin. Orang tua mau nggak sebagai disuruh sayang sama anaknya, begitu, Bu. Dan juga di juga kan kita diajarin ya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan, Bu, ya artinya apa? Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya, sayangi sebagaimana mereka menyayangi saya sedari kecil. Ini kan merupakan sejatinya apa, Bu? Merupakan ungkapan ketidakberdayaan kita bahwa setiap kita berapapun kita berusaha maksimal kita membalas orang tua nggak akan bisa, Bu, nggak akan kelar. Semaksimal apapun ibu nggak akan kelar. Tapi, Bu, walaupun misalnya ada di antara kita orang tua udah meninggal, orang tua udah nggak ada, jangan putus asa juga. Kenapa? Karena yang namanya kita, walaupun orang tua kita udah nggak ada, orang tua kita udah meninggal, kita tetap masih bisa berbakti sama orang tua. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan kita pertama memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dosa emak saya misalnya, yang udah membesarkan saya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, misalnya begitu kan. Dan yang kedua, melaksanakan janjinya yang belum terpenuhi. Kalau orang tua pernah janji pengen kayaknya nih apa, istilah sesuatu janji yang istilahnya baik, Bu, ya. Kalau misalnya ketika itu janji orang tua belum terpenuhi, kalau ibu sanggup memenuhi, penuhi. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk bakti anak terhadap orang tua yang sudah meninggal, gitu. Dan juga menjalin silaturahim dengan kerabat. Nah ini juga, Bu, merupakan bagian cara kita berbakti. Misalnya orang tua kita, mak kita punya saudara jauh. Nah kayak misalnya kayak kita sebagai anak, kita jalin tuh silaturahim mama kakaknya mak kita misalnya, jalin silaturahim sama saudara mamanya kita, bahkan jalin silaturahim sesama anak-anaknya nih misalnya, itu merupakan bagian dari berbakti sama orang tua. Makanya saya keluarga besar itu walaupun orang tua udah nggak ada, tapi kebiasaan misalnya jalan-jalan untuk sekedar akhir tahun lah sama keluarga, itu tetap kita lestarikan, Bu. Karena apa? Karena itu saya pikir itu merupakan bentuk bakti saya terhadap orang tua. Karena dengan akurnya kita anak-anak, ya kan, orang tua seneng. Dan untuk akur itu bukan satu hal yang mudah loh, Bu, sulit. Karena apa? Kalau sekedar duit mah siapa yang nggak bisa jalan-jalan ke villa? Tapi terkadang ada keluarga besar yang nggak bisa jalan-jalan ke villa. Kenapa? Karena untuk jalan ke villa itu bukan masalah duit, tapi rukun enggak tuh. Karena rukun itu adalah satu hal yang paling mahal. Karena apa? Karena bayarannya ngalah. Kita dalam hubungan nih, keluarga, antara keluarga keluarga satu dengan keluarga yang lain, kalau nggak ada saling mengalahnya itu berat. Minimal paling nggak ketika kita ngalah dia, ketika kita nggak mau ngalah dia ngalah. Sebaliknya ketika dia ngalah, ketika apa kita nggak mau ngalah ya dia harus ngalah, begitu sebaliklah. Artinya apa? Saling ngerti.
sehingga saling melengkapi dan gak ada istilah cekcok. Dan juga di ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa walaupun misalnya orang tua kita, walaupun orang tua kita itu orang tua yang kafir, orang tua kita orang tua yang ahli maksiat misalnya, atau seperti kasus yang lagi viral, mertuanya emaknya kan gitu kawin berhubungan atau betina sama lakinya, ya walaupun sebejat-bejatnya orang tua seperti itu tetap yang namanya orang anak tanpa terkecuali ihsanan harus tetap berlaku baik gitu. Artinya nggak ada namanya Allah itu membeda-bedakan gitu. Bahkan di ayat dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan mengenai masalah itu. Makanya ini kan merupakan bukti bahwa Allah itu sayang sama hamba-hambanya, baik itu orang kafir maupun orang beriman. Jadi walaupun misalnya dia kafir nih, apa Allah merintahkan dia untuk mengembangkan? Kagak. Tetap Allah perintahkan anak yang beriman tadi untuk tetap berlaku baik. Begitu. Makanya di sini ada satu kisah yang dikutip oleh Syekh Sarawi, yaitu mengenai kisah daripada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu emang hobinya itu dia suka ngajak orang ke rumahnya nginep makan. Nah sampai satu saat ya ternyata orang yang diajak makan ini ditanya, agama lo apa? Agama saya Majusi. Waduh, lo agama Majusi? Gue kira Islam, pergi lo. Diusir. Karena apa? Agamanya bukan Islam. Akhirnya ditegur Nabi Ibrahim itu, ya Ibrahim, ya kan kalau kata Allah, Ibrahim itu mantap lo ya ta. Ini tegur Ibrahim, sesungguhnya apa? Sesungguhnya dia itu adalah orang yang udah gue beri makan, orang yang gue udah beri minum bertahun-tahun, ya kan gitu. Dia gue kasih makan, gue kasih minum bertahun-tahun, wah kafir padahal dia orang yang kafir terhadap kamu. Sementara apa? Wa anta tu'radu anhu, sementara kamu berpaling, kamu mengusir orang itu. Oleh karena apa? Oleh karena kamu ngajak dia supaya masuk ke Islam, begitu. Artinya apa? Allah aja yang namanya itu orang tadi Majusi udah kafir, tapi tetap yang namanya Allah tetap ngasih makan itu orang kafir, tetap ngasih minum itu orang kafir, dan tetap Allah ngasih pakaian. Artinya nggak ada Allah mengurangi hak dia. Maka apa? Dikejar itu sama Ibrahim mengenai apa? Mengenai apa yang Allah sampaikan. Supaya apa? Supaya dia balik dan dijelasin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Sampai itu orang Majusi bilang apa? Ni'ma Rabbi, sebaik-baiknya. Sungguhnya apa? Sungguhnya Tuhan kamu adalah sebaik-baiknya Tuhan. Kenapa? Yu'atibu ahabbuhu, dia mencela orang yang dicintainya dan dia membela musuhnya. Maka apa kalau kata dia? Wa syahidu annahu la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Dengarkan Ibrahim, sungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Itu ngedengar apa? Bahwa Allah itu begitu sampai dia tertarik, wah inilah sebaik-baiknya Tuhan, begitu. Dan juga Allah di kelanjutan ayat fala taqul lahuma uffin. Nah, di sini Allah katakan jangan kamu mengatakan kepada keduanya wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan juga jangan kamu bentaknya wa qul lahuma, tapi katakanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang baik. Nah jadi ini merupakan kalau kata Syarawi pengarahan dan adab yang Allah ajarkan untuk memperhatikan kondisi orang tua. Kenapa? Orang tua kan udah tua, ngomong yang enakan lah dikit, jangan kasar, ya kan begitu. Kalau misalnya kita nih orang tua masih sehat, kalau kita masih kanak-kanak kan, kita ngomong kasar sama orang tua kan masih bisa ngancam, ntar lu gua nggak kasih jajan loh, kan begitu. Ntar lu gua nggak dapet jatah warisan loh, kan begitu. Lain cerita kalau orang tua udah tua, udah nggak punya apa-apa, udah nggak kuat tenaga, coba terus dia ngomong gitu misalnya
Itu kan udah orang tua, bagaimana perasaan orang tua, dan Allah pengen supaya kita ini memperhatikan perasaan hati orang tua. Begitu Bu, jangan main sembarangan ngomong itu apa Allah larang, apalagi membentak. Kenapa? Karena kondisi namanya orang tua kan udah pasti ngerepotin, ya kan? Dia berak ke celana kita yang nyebukin, ya kan? Dia ngurus apa, dia penyakit stroke atau apa, dan itu cenderung apa? Mengundang kita punya emosi sebagai anak, pasti itu. Makanya Bu, itu udah Allah wanti-wanti jangan sampai gitu. Jangankan membentak, wala taqulahuma, jangan berkata ya elah ribet amat ini nenek-nenek misalnya. Itu kedengaran sama dia, buset. Itu perasaan ke orang tuanya bagaimana? Dan ibu kalau diperlakukan sama anak ibu begitu gimana kira-kira? Sedih Bu, apalagi kondisi kita udah nggak kuat apa-apa. Kali masih kita gagah, udah sana pergi loh, gue ngurusin diri gue sendiri, masih enak. Kalau udah tua, bingung. Begitu. Dan juga Allah sejatinya pengen kita bisa tetap kontrol diri gitu. Artinya walaupun orang tua udah ngeribetin kayak apapun, walaupun orang tua mungkin udah jadi beban, jangan sampai pemerintah terbebani gitu. Supaya kita bisa kontrol diri. Dan tanharuma wala tanharuma juga jangan berkata kasar. Tapi apa? Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang baik. Walaupun misalnya nih Bu, kita udah ngurusin orang tua udah payah, tetap ya udah mak yang sabar. Saya juga insya Allah sabar ngurusin mak gitu kan. Misalnya itu kan orang tua denger enak dengernya itu enak. Oh iya Neng, makasih udah sabar ngurusin mak misalnya, kan begitu. Akhirnya ketika orang tua misalnya udah hatinya udah plong, akhirnya dia ngomong ya udah Neng, mama udah pasrah, mau bagaimana aja Allah. Cek. Itu artinya apa? Hatinya udah mutmainnah, hatinya udah bersih. Ketika hatinya udah tenang, kan Allah enak manggilnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang tenang. Begitu Bu. Gitu, jangan sampai kita sama orang tua itu. Terakhir Bu ya, ini terakhir karena masih ada hubungan. Wahfad lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfad, dan rendahkanlah lahuma bagi keduanya janaha sayap al-dzulli rendah diri minar rahmati daripada kasih sayang, wa qul rabbi, dan katakan yaitu apa? Rabbirham, ya Allah, rabbirhamhuma, ya Allah sayangi keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi saya sejak kecil. Di sini Allah katakan apa? Wahfid itu artinya kebalikan daripada meninggikan, artinya apa? Merendahkan. Janahal dzulli, sayap kerendah dirian. Kalau kita pun rendah diri sama orang itu haram. Tapi kalau rendah diri sama orang tua harus gitu. Kalau rendah diri sama orang jangan. Tapi kalau rendah diri sama orang tua harus. Dan juga di sini mengatakan kata sayap, yaitu apa? Maksudnya Allah menggambarkan bahwa di sini Allah katakan bahwa yang namanya burung kita ketahui itu kan apa? Kalau pengen terbang dia apa? Naikin turun sayap tuh, dikepak-kepak dia punya sayap. Tapi kalau misalnya dia mau melindungi anaknya, burung atau ayam, pasti kita lihat itu dia sayapnya gitu, ya kan? Agak direbahin tuh dia punya sayap. Tujuannya apa Bu? Tujuan ngelindungin anaknya. Maka kalau kita lihat ayam kampung atau ayam lagi jagain anaknya, itu sayap kan agak direndahin, ya kan? Direndahin. Tujuan apa? Ngejaga anaknya, dia punya anak jangan sampai ada yang ganggu. Nah begitu Bu, Allah Subhanahu Wa Taala ajarin kepada kita terhadap orang tua yang udah tua, ya kan? Kita rendahin, kita punya diri. Kalaupun ada sisa tenaga yang kita punya, gunakan itu untuk melindungi orang tua, gunakan itu untuk menyayangi orang tua, begitu. Dan juga Allah Subhanahu, jadi betapapun nih Bu ya, betapapun kita udah merendahkan diri, merendahkan kita punya sayap, ngejaga maksimal orang tua, tetap nggak cukup. Kenapa buktinya nggak cukup? Ya di kelanjutan ayat, waqul, dan berdoalah kepada Allah, Rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi saya ketika kecil, begitu. Bukan apa?
Karena kita nggak bisa menyayangi orang tua seperti orang tua menyayangi kita. Saking kita nggak bisanya, kita minta sama Allah, ya Allah sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi saya sejak kecil. Ini kan merupakan bentuk kalau kita nggak mampu, kalau usaha kita nggak akan bisa terbalas. Begitu Bu. Mungkin itu aja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Pada beliau saya persilakan hadal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan kajian surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Masih fit Bu? Ya, kalau masih mau saya terusin, kalau enggak ya tinggal saya tutup dengan salam. Ibu pingin hidup senang, pingin diridhoi oleh Allah. Woi, pingin semua ini ya. Makanya nanti setelah ngaji ayat ini harus greget. Jadi jangan habis ngaji masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Jadi masuk kuping kiri udah tanemin, taruh di hati yang paling dalam supaya menjadi kekuatan dalam rangka menjalankan perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Iril tentang bagaimana pada ayat ini Allah sudah menetapkan dengan perintahnya kepada manusia bagaimana kita berbuat kepada Allah, bagaimana kita berbuat kepada orang tua dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tadi yang pertama, ayat ini didahului dengan kalimat wa qada rabbuka. Jadi yang menetapkan perintah ini Rabbuka, Tuhan kalian. Jadi Tuhan kalian itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam raya ini, yang kasih sayangnya begitu besar kepada manusia. Nah, kita ini diperintahin oleh Allah, Bu. Jadi kalau Allah merintahin manusia itu enggak sekedar merintahin, Bu. Allah itu kalau merintahin manusia, nyuruh manusia, yang pertama dikasih modal, yang kedua diupahin. Harus yakin ini. Pingin gak diupahin oleh Allah? Oh, pingin banget. Upah Allah mah gede banget, Bu. Contoh misalnya ibu disuruh sholat berdiri misalnya, dikasih kaki dulu nggak oleh Allah? Dikasih. Orang yang nggak punya kaki kan nggak disuruh sholat berdiri, dimodalin dulu. Ibu disuruh ruku dikasih pinggang, ibu dikasih sujud dikasih lutut, ya kan, atau dengkul dikasih leher. Karena kalau lehernya kagak, dengkulnya kagak, pinggangnya kagak, bisa sujud enggak? Agak. Dimodalin. Ibu disuruh berangkat haji, dimodalin oleh Allah. Duitnya dikasih, ilmunya dikasih. Makanya kalau orang nggak punya ilmu, nggak punya duit, nggak usah berangkat haji. Karena kalau nggak punya duit, kamu jalan kaki ke Mekah, legempor. Ibu misalnya nggak punya ilmu, ya nggak wajib ke sono. Karena harus apa dulu? Harus nyari ilmu dulu. Karena kita pergi ke Mekah itu bukan mau jalan-jalan, mau ibadah. Makanya kalau yang mau umroh nih, yang mau haji, jangan dikira ke sono jalan-jalan. Belajar dulu ilmunya. Ilmu tentang
manasik haji, manasik umroh, karena untuk bekal dalam rangka ibadah yang berkaitan dengan umroh dan haji. Kemudian yang selanjutnya dalam ayat ini, Ibu tadi dijelaskan oleh Ustadz Iril, apa namanya, Allah memerintahkan, yang pertama yang diperintahkan kepada kita itu apa? Allah ta'budu illa iyah. Jadi kita jangan sekali-kali beribadah menyembah illa iyah kecuali kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa sekarang ini kita nggak pernah kan nyembah patung, nyembah apa kan begitu, nggak pernah. Kita ngomong kan ibadah kepada Allah. Tapi terkadang pada kenyataannya kita ini ibadahnya bukan karena Allah, ngomongnya doang. Kadang-kadang misalnya berbuat baik kepada suami, kan saya selalu bilang, kalau kita berbuat baik kepada suami karena ngitung-ngitung kebaikan suami, ngitung-ngitung sikap suami sama kita, berarti kita menjadikan suami kita sebagai Tuhan kita. Jadi yang namanya ibadah itu segala sesuatu itu dijalankan atas ikatan perjanjian kita kepada Allah. Perjanjian kita kepada Allah itu apa? Saya akan beribadah kepada Allah, dan kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita. Makanya kan dalam sholat itu sebelum kita baca Fatihah, ya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi kalau baca inna sholati itu yang benar Bu, inna sholati panjang itu, wa nusuki. Jadi inna sholati itu artinya sholat saya. Jadi jelas sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya lillah, milik Allah. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita itu milik Allah, maka Allah tetapkan kita itu tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Tadi udah dijelasin panjang lebar sama Ustadz Iril tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini yang namanya berbuat baik kepada orang tua, Ibu. Berbuat baik kepada orang tua itu tadi disebutin, jangan cuman kita berbuat baik itu sebatas sikap, tapi harus ada bukti perbuatan baik kita kepada orang tua. Jadi yang namanya sama orang tua itu apa? Sikapnya harus baik, tutur katanya harus baik. Kalau ada rezeki paksain buat orang tua. Jangan kita ngasih sama orang tua itu kalau sisa. Karena apa Bu? Karena yang namanya sama orang tua, nih dengerin nih, ini harus jadi pegangan Bu. Kalau pengen hidup senang, saya kasih rumusan. Yang namanya ngasih orang tua itu harus maksain. Dulu orang tua kita emang kagak maksain, ngegedein kita, maksain Bu. Apalagi kalau zaman dulu itu, kalau kuli itu upahnya di kampung paling berapa? Sekarang aja udah mahal. Dulu kadang-kadang kalau orang tua kita kuli, ini orang-orang kampung, paling dapat seleter 2 liter beras. Buat apa? Buat anaknya makan, biar anaknya hidup. Lah sementara anaknya pergi sono pergi sini, tiduran, kerjaannya pinginnya motor. Lah orang tua banting tulang cuman pingin anaknya makan. Makanya yang namanya sama orang tua itu harus maksain, jangan nunggu sisa. Kalau misalnya kita nggak maksain, kenapa? Kalau nggak maksain nggak bakal bisa Bu. Yang namanya orang tua kita nih dulu nyari duit buat siapa Bu? Buat kita, buat anaknya. Lah kita sekarang nyari duit buat siapa?
buat anak kita, bukan buat orang tua. Makanya harus maksain. Ini yang masih punya orang tua, banyak masih ada yang punya orang tua. Ya, yang udah nggak ada pun maksain. Nih orang tuanya misalnya nggak ada ya, maksain kasih orang tua. Kalau punya rezeki ingat sama orang tua. Caranya bagaimana? Tadi udah diajarin Ustaz Iril. Sambung silaturahim dengan orang-orang terdekatnya. Kalau punya duit mereka bagi, jangan cuma disambung doang. Nanti misalnya kayak begini, kayak misal Ustaz Iril ketemu misalnya encingnya, ya datang ngasih duit, kan nanti disebut gua dibagi duit sama anaknya tong anak. Walaupun misalnya bapak saya udah meninggal kan disebut lagi, orang tua kita hidup lagi, begitu. Nah anak kita nih sama anak Bu, kalau misalnya anak ngasih itu jangan ditolak, ambil. Karena apa? Kebaikan buat dia, jangan udah buat lu aja. Ya udah ambil aja. Orang anak kewajiban dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya kalau sama anak pun kita jangan sampai sayangnya itu tidak dibarengi dengan mendidik. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini tahu diri nantinya. Karena anak sekarang itu kan udah banyak yang nggak tahu diri Bu. Saya contohin ya itu tadi, kerjaan, tidur, kepinginan melebihi orang tua. Makanya tadi saya ngomong sama istri saya, nanti kalau anak kan kemarin selantang selenting minta dibeliin motor, nggak usah, saya bilang biarin dia kerja, biar cari beli sendiri. Nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita punya duit buat beliin motor anak, lah kita ibadahnya kapan? Aturan duit kita buat ibadah, buat sedekah, buat beli motor anak, ya kan? Nah ini kadang-kadang jangan salah. Makanya sayang kepada anak pun kita harus tepat, harus pas gitu. Jangan sampai karena kita sayang sama anak, ibadah kita jadi terluntar-luntar. Karena yang pertama itu yang diperintahkan oleh Allah itu kita harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Makanya ini saya ingetin juga sama jamaah nih ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu itu kadang-kadang kalau nggak ngaji buntar masalah. Kalau misalnya punya laki nih sama orang tuanya nggak open, ingetin Bu, inget nih, misal nih gajian, laki kita gajian, jangan dimakan sendiri Bang, malu itu babalu udah dibagi belum? Kali dia mau beli rokok, ini mah dikedet aja lah, itu mah bini ngajak susah kalau begitu. Ingat, saya nggak mau punya jamaah, punya teman pengajian sama mertua, sama orang tua pelit, maksain. Kalau sama orang tua apa? Maksain. Kalau ibu nggak maksain, nggak bakal cukup hidup ibu sampai kapanpun Bu. Karena apa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, ridollahu fi ridol waliden. Ridhonya Allah itu kan tergantung ridho orang tua. Jadi ibu sholat, ibu puasa, ibu ke Mekah bolak-balik, kalau ridho orang tua belum didapat, nggak bisa dapat ridho Allah Bu. Karena yang namanya ridho Allah itu kita bisa dengan yang lain kalau kita udah masuk kepada satu pintu yang namanya pintu ridhonya orang tua. Ingat nih, yang perempuan, laki-laki misalnya nggak pernah ini sama orang tuanya, lama nggak pulang, nelpon kagak, ngirim duit kagak, ingetin, jangan anteng aja, gua demen nih laki gua, gampang gua atur, ya itu mah bini ngajak susah. Kalau begitu nggak bakal seneng hidup. Saya kasih tahu, sama Bu ngajinya ya begini aja. Kalau Ustaz Iril kan tadi pelan-pelan, kalau saya begini, biar apa? Biar langsung ngerti, jalanin. Pingin kita ini, ya Allah saya itu pingin berbuat baik sama orang tua, tolong, karena Allah itu nggak bakal ngasih orang nggak pingin. Jadi sama orang tua itu harus apa Bu? Harus maksain, sikap, tutur kata itu apa namanya sama orang tua harus diatur. Kalau ngomong sama orang tua jangan kenceng-kenceng. Ini kadang-kadang kan coba anak sekarang saya udah ngeri. Makanya anak saya itu yang laki-laki kalau sama emaknya ngomong kenceng, gua cekek loh.
Apaan lu? Sama emak kayak begitu? Benar saya mah Bu. Karena apa? Lah buat apa dia hidup? Gua matiin lu. Kalau sama orang tua begitu, saking ininya kita. Karena bahaya kalau anak udah berani ngang sama orang tua, aduh. Itu bahaya. Caranya bagaimana supaya anak kita enggak begitu? Karena terkadang perilaku kita juga. Makanya kita jatuhnya harus muhasabah diri. Ingat-ingat perilaku kita dulu sama orang tua kita bagaimana. Kalau kita sama orang tua ngeluh mulu bawaannya, nyusahin mulu, ntar anak kita begitu. Makanya kalau misalnya punya anak begitu, ingat-ingat, buru-buru minta minta maaf sama orang tua, minta doa sama orang tua, minta redo sama orang tua. Karena terkadang perilaku anak kepada kita itu disebabkan perilaku kita kepada orang tua. Hati-hati Bu, kalau dosa sama orang tua itu ditampakkan masih di dunia. Artinya apa? Akan merasakan durhakanya kita kepada orang tua itu akan dirasakan mudorotnya kita masih di dunia dengan apa? Ya anak kita, ngebangkang sama kita nantinya. Makanya sekali lagi ingat, yang punya suami ingetin kalau misalnya suaminya adem-adem aja punya orang tua. Makanya saya kemarin Bu, yang namanya berbuat baik sama orang tua itu tadi apa? Kalau bahasa saya nalang, kalau bahasa Indonesia nalang itu apa? Kepada orang tua itu kita harus apa ya? Jadi tulang punggung. Jadi tulang punggung Bu sama orang tua itu. Lah sekarang orang tua kebutuhannya apa sih? Jadi kita sama orang tua digedein, dianterin sampai kita kawin. Nah itu kewajiban orang tua, amanah orang tua kepada anak-anaknya. Nah kita sebagai anak kalau udah kawin jangan sekali-kali ngeribedin orang tua. Kalau susah diem aja. Jangan, ini baru susah sedikit lah ngasih kagak om orang tua, tahu-tahu aduh saya usaha lagi begini, ya ilah susah bener itu mah. Jadi kalau om orang tua mah jangan nampakin kesusah, tampakin kebahagiaan, punya rezeki bagi. Kalau nggak ada ya tampakin gak rasa bunga kita. Supaya apa? Supaya orang tua kita tenang melihat kita. Jangan dikit-dikit sama orang tua ngeluh aja ngebagi kagak. Ya kata orang tua, kapan anak gua ini, gua dari dulu diribedin aja. Kemudian yang terakhir, setelah kita berbuat baik sama orang tua, ngejaga sikap, ngejaga perasaan dia, jaga perasaannya Bu. Jangan sampai sama Quran disebutin wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kalian mengucap itu kan keluar dari perasaan. Jadi kalau sama orang tua mau jangan ada rasa kecewa. Kalau anak kecewa sama orang tua, orang geblek itu anak. Sama begitu aja Bu. Jadi sikap orang tua bagaimanapun sama kita, jangan sampai ada perasaan kita kecewa kalau sama orang tua tuh. Ini kadang-kadang kan sama orang tua, orang tua gua begini, lah lu begitu itu sekarang kayak begini ini karena orang tua. Kalau enggak diperjuangkan oleh orang tua mati kita itu. Jadi jangan sekali-kali perasaan itu ada ungkapan, aduh kok orang tua gua begini, enggak, jangan. Pokoknya sama orang tua itu kita harus jembar, senengin dia. Yang terakhir, wakul robbighfir, kan begitu. Kita ucapkan untuk orang tua itu selalu berdoa untuk mohonkan ampun dan minta dia dikasih sayangi oleh Allah seperti kita dikasih sayangi oleh mereka di waktu kecil. Bahkan dalam satu keterangan disebutin Ibu, orang yang setiap hari, setiap saat memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, maka dia tidak akan pernah putus rezekinya. Barang siapa orang yang putus mendoakan orang tua, maka putuslah rezeki dia. Jadi kalau sama orang tua jangan macam-macam. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang sama orang tua, aduh, udah kayak sama teman, udah kayak sama bawahan.
Kalau sama orang tua mah Bu, misalnya orang tua kita kagak sekolah, kita udah S-doger, S3, tetap aja sama orang tua mah hormat. Kalau orang tua di atas, kita duduknya di bawah, harus menghinakan diri di hadapan orang tua itu. Karena apa? Kita bisa begini ini sebab orang tua. Makanya saya itu bapak saya itu SD aja nggak punya ijazah. Nah, saya ketemu dia, ya cium tangan bolak-balik, cium pipi kiri kanan. Saya tanya, pingin apa, maunya apa. Kemarin ada ibu kesini, walaupun ibu kewalon, saya perlakukan dia sebagaimana saya memperlakukan ibu saya. Mau pulang saya tanya, mau apa yang dibawa, pingin apa. Kita kasih makan di sini, makan apa yang biasa kita makan yang enak-enak menurut kita. Saya makan duren, ada ibu, saya beli duren. Saya biasa seneng makan sate, makan sop, makan tongseng, saya beli. Karena ya begitulah sama orang tua. Dan ingat, ketika kita menjalankan itu atas dasar perintah Allah, maka Allah akan memberikan upah. Upahnya itu banyak nanti. Dikasih sehat, dikasih jembar, dikasih rejeki gampang, dikasih anak yang paling penting. Anak kita juga bakal begitu sama kita, bakal begitu. Makanya kalau misalnya ibu pingin anak kita sayang, jangan salah jalan. Ini kadang-kadang anak pingin biar sekolah tinggi, wah ya kan, bagaimana caranya nanti supaya dapat kerjaan yang ini. Sama orang tua misalnya lalai, ya nanti juga kita ditaruh di telapak kaki itu sama anak. Kalau anak kita udah pendidikannya tinggi, udah jabatannya tinggi, karena apa? Dia asik ngurusin bini sama anaknya dengan duit yang ada, hasil perjuangan kita. Sementara kita akan dilecehkan oleh dia. Karena apa? Karena perbuatan kita kepada orang tua seperti itu. Jadi kalau pingin anak-anak kita berbuat apa yang kita inginkan kepada kita, maka kita berbuatlah kepada orang tua sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan iman Islam, dikasih kekuatan lahir batin untuk beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah, untuk berbuat baik kepada orang tua dengan sesempurna-sempurnanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita ditolong untuk menjalankan perintah Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah ini. Bitilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.